Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi IPS bab 2 semester genap tentang kehidupan manusia Indonesia pada masa praaksara. Pernahkah kalian pergi ke Museum Fosil Manusia Purba? Museum Fosil Manusia Purba terletak di wilayah Sangiran. Sangiran merupakan tempat penyimpanan kekayaan fosil-fosil purbakala, mulai dari fosil manusia purba, binatang-binatang purba, hingga hasil kebudayaan manusia praaksara. Itu menjadi bukti bahwa pernah ada manusia purba pada masa lalu. Kemudian kira-kira apa sih yang dimaksud dengan masa praaksara itu? Masa praaksara diambil dari dua kata, yaitu pra artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan. Kemudian masa praaksara juga disebut dengan masa nirleka, di mana nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Jadi, masa praaksara merupakan masa di mana masa tidak adanya tulisan. Mengapa tulisan menjadi pembatas waktu masa praaksara? Aksara atau tulisan adalah hasil kebudayaan manusia. Fungsi utama dari aksara ini adalah untuk berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu. Sekelompok manusia yang telah mengenal tulisan biasanya meninggalkan catatan-catatan tertulis kepada generasi berikutnya. Catatan itu dapat berupa batu tertulis atau prasasti dan naskah-naskah kuno. Dari catatan tertulis tersebut, kita dapat mengetahui kehidupan orang-orang zaman dahulu. Dengan demikian, penemuan aksara merupakan faktor penting untuk mengetahui suatu peradaban. Sejarah alam semesta jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Manusia pertama kali muncul di muka bumi ini kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Untuk mengetahui perkembangan manusia sejak awal kehidupannya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu periodisasi atau pembabakan zaman di muka bumi. Pembabakan itu dapat dilakukan secara geologis, arkeologis, dan perkembangan kehidupan manusia. Periodisasi yang pertama yaitu periodisasi secara geologis. Pada zaman dahulu, keadaan bumi tidak seperti sekarang. Sebelum adanya kehidupan, bumi mengalami perubahan-perubahan. Awalnya, bumi dalam keadaan panas dan pijar, sehingga tidak ada satu makhluk hidup yang mampu hidup. Kemudian, bumi mendingin dan terbentuklah kerak atau kulit bumi. Makhluk hidup mulai ada sejalan dengan semakin mendinginnya bumi. Proses perubahan bumi terbagi atas beberapa fase atau zaman. Perubahan dari satu zaman ke zaman berikutnya memakan waktu yang lama, sampai jutaan tahun. Menurut para ahli geologi, sejarah perkembangan bumi itu terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman Neozoikum ini terbagi dalam 2 bagian, yaitu zaman tertier dan kuartier. Pada zaman kuartier inilah mulai ada tanda-tanda kehidupan manusia. Yang pertama yaitu zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu, kulit bumi masih sangat panas sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Zaman yang kedua yaitu zaman Paleozoikum. Zaman kehidupan tua berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain seperti munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan juga reptil. Zaman ketiga, zaman Mesozoikum. Zaman ini merupakan zaman kehidupan pertengahan, berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali. Kita mengenalnya sebagai dinosaurus. Di samping itu, juga mulai muncul berbagai jenis burung. Zaman Mesozoikum disebut pula dengan zaman reptil, karena pada zaman ini jenis binatang reptil yang paling banyak ditemukan. Zaman yang keempat yaitu zaman Neozoikum atau juga disebut dengan zaman Kenozoikum. Zaman ini merupakan zaman kehidupan baru berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi 2, yaitu zaman tersier dan zaman kuartier. Yang pertama yaitu zaman tersier. Zaman ini merupakan zaman di mana pada saat itu jenis-jenis reptil yang besar mulai punah dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui seperti jenis gajah purba yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara.
Kemudian zaman kuartier. Zaman kuartier berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu, di mana zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Periodisasi yang kedua yaitu periodisasi secara arkeologis. Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Berdasarkan penelitian terhadap benda-benda tersebut, masa praaksara dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu merupakan zaman di mana sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusianya itu terbuat dari batu. Berdasarkan hasil temuan alat-alat yang digunakan dan dari cara pengerjaannya, zaman batu dibagi menjadi tiga, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Zaman yang pertama yaitu zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman batu tua diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun silam. Kehidupan manusia masih sangat sederhana, hidup berpindah-pindah atau nomaden. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Alat-alat yang digunakan pada zaman ini terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak perimbas atau alat serpih yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, atau memotong umbi-umbian. Zaman batu yang kedua yaitu zaman Mesolitikum atau juga zaman batu Madia. Hasil kebudayaan Batu Tengah sudah lebih maju apabila dibandingkan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum atau zaman Batu Tua. Pada zaman ini, manusia sudah ada yang hidup menetap sehingga kebudayaan yang menjadi ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Kejoken Modinger dan kebudayaan Abrishos Roche. Zaman batu yang ketiga yaitu zaman batu Neolitikum atau zaman batu baru. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praaksara. Mereka mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman ini yaitu kapak persegi dan kapak lonjong. Kebudayaan batu yang terakhir yaitu kebudayaan batu megalitik atau kebudayaan batu besar. Dinamai dengan megalitik karena pada saat itu terdapat tradisi megalitik, yaitu pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Ada beberapa jenis-jenis bangunan megalitik. Yang pertama ada punden berundak. Bangunan tersebut merupakan bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil. Punden berundak ini berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Ada juga menhir. Menhir merupakan bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Selain punden berundak dan menhir, patung dan kubur peti batu juga merupakan bangunan zaman batu megalitik. Kubur peti batu merupakan tempat penyimpanan mayat. Kubur peti batu ini dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti. Papan-papan baru itu disusun secara langsung dalam lubang yang telah disiapkan terlebih dahulu dan biasanya diletakkan membujur ke arah sungai atau gunung. Selanjutnya ada dolmen dan sarkofagus. Dolmen adalah bangunan berupa meja batu terdiri atas batu besar yang ditopang oleh beberapa batu yang lain. Dolmen berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Di samping itu juga sebagai tempat pemujaan. Dolmen juga berfungsi sebagai perlinggih, tempat duduk untuk kepala suku atau raja. Sedangkan sarkofagus merupakan bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Sarkofagus ini banyak ditemukan di daerah Bali. Sebagai perkembangan dari zaman batu, manusia masuk ke zaman logam. Pada zaman ini, manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Menurut perkembangannya, zaman logam ini dibedakan menjadi tiga, yaitu zaman perunggu, tembaga, dan besi. Indonesia hanya mengalami dua zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini antara lain adalah kapak corong atau kapak yang menyerupai corong, nekara, moko, bejana perunggu, manik-manik, cendrasa atau kapak sepatu.
Periodisasi yang terakhir yaitu periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Periodisasi ini didasarkan atas perkembangan kehidupan manusia praaksara. Berdasarkan hal tersebut, maka masa praaksara dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, serta masa perundagian. Masa yang pertama yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa ini dibagi menjadi dua tingkat, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana dan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Untuk yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Pada masa ini diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum. Manusia yang hidup pada masa ini masih rendah tingkat peradabannya. Mereka hidup mengembara, pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain sebagai pemburu binatang dan penangkap ikan. Di samping itu, mereka juga meramu, yakni mencari dan mengumpulkan makanan. Jenis makanan yang dikumpulkan misalnya ubi-ubian, buah-buahan, dan daun-daunan. Kehidupan ekonomi pada masa ini manusianya sangat bergantung pada alam. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan, serta dedaunan yang ditemukan di sekitar lingkungan mereka. Jika sumber makanan di sekitar tempat mereka menipis atau sudah habis, mereka berpindah ke tempat lain. Sedangkan kehidupan sosialnya, mereka itu hidupnya tidak menetap. Mereka selalu berpindah-pindah tempat mencari tempat tinggal baru yang banyak terdapat binatang buruan dan bahan makanan. Mereka juga mencari tempat-tempat yang ada airnya. Tempat yang mereka pilih ialah di padang-padang rumput diselingi semak belukar yang sering dilalui binatang buruan. Kadang-kadang juga mereka memilih tempat tinggal di tepi pantai karena di situ mereka dapat mencari kerang dan binatang-binatang lainnya. Manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ini hidup secara berkelompok yang tersusun dari keluarga-keluarga kecil. Anggota kelompok yang laki-laki melakukan perburuan dan yang perempuan mengumpulkan makanan dari tumbuh-tumbuhan serta hewan-hewan kecil. Untuk kehidupan budayanya pada masa ini manusia sudah mampu membuat alat-alat sederhana dari batu atau tulang dan kayu. Alat-alat yang dibuat masih berbentuk kasar. Alat-alat tersebut seperti alat-alat bantu inti terdiri dari kapak perimbas, kapak penetak, kapak pahat genggam dan kapak genggam. Untuk alat serpih yang digunakan itu pisau, peraut, gurdi, mata panah dan untuk menggulti umbi-umbian. Selanjutnya yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut diperkirakan semasa zaman Mesolitikum. Kehidupan manusia pada masa ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Manusia mulai hidup menetap walaupun hanya untuk sementara waktu dan mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana. Selain itu, tampak kegiatan-kegiatan manusia yang menghasilkan sesuatu yang belum dicapai pada masa sebelumnya, seperti lukisan di dinding gua atau dinding karang. Kehidupan ekonomi manusia pada masa ini, manusia pada masa itu sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang. Caranya yaitu menebang hutan, kemudian membersihkan dan menanaminya. Beberapa kali tanah ladang itu dipergunakan dan setelah dirasakan kesuburannya berkurang, maka pindah ke tempat lain. Selain berladang, mereka juga memelihara dan mengembangbiakkan binatang. Kemudian kehidupan sosial pada masa ini mereka masih melakukan perburuan hewan, menangkap ikan, mencari kerang dan mengumpulkan makanan dari lingkungan di sekitarnya. Meskipun demikian, kehidupan manusia mengalami perubahan yang besar. Manusia secara berkelompok mulai hidup menetap dengan memilih gua sebagai tempat tinggalnya. Biasanya gua yang dipilih adalah gua yang letaknya cukup tinggi, yaitu di lereng bukit dan dekat dengan mata air. Dalam kebudayaan, mereka bisa melukiskan sesuatu di dinding gua yang menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan, dan harapan hidup. Lukisan-lukisan ini dibuat dengan cara menggores pada dinding atau dengan memberi warna merah, hitam, dan putih. Bentuknya ada berupa gambar tangan, binatang, atau bentuk lainnya.
Lukisan dinding gua menandakan berkembangnya kepercayaan manusia pada masa itu. Misalnya lukisan cap tangan dengan latar belakang warna merah mengandung arti kekuatan pelindung untuk mencegah roh jahat, dan cap-cap tangan yang jari-jarinya tidak lengkap dianggap sebagai tanda berkabung. Pada masa ini, kemampuan manusia membuat alat-alat atau perkakas mengalami kemajuan. Alat-alat batu yang dibuat bentuknya lebih halus daripada masa sebelumnya. Masa yang kedua yaitu masa bercocok tanam. Setelah tahap hidup berburu dan mengumpulkan makanan dilampaui, manusia memasuki suatu masa kehidupan yang disebut masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Pada masa ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkatan yang cukup tinggi. Manusia sudah memiliki kemampuan mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bercocok tanam dan mengembangbiakkan binatang ternak. Manusia sudah hidup menetap dan tidak lagi berpindah-pindah seperti halnya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka hidup menetap karena persediaan makanan sudah tercukupi. Masa yang terakhir yaitu masa perundagian. Masa perundagian merupakan akhir masa praaksara di Indonesia. Kata perundagian berasal dari bahasa Bali yaitu undagi yang artinya seseorang atau sekelompok orang atau segolongan orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu. Misalnya pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, atau pembuatan sampan. Masa perundagian diperkirakan semasa dengan zaman perunggu. Pada masa ini, peradaban manusia sudah maju tingkatannya. Teknologi pembuatan alat-alat atau perkakas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pembahasan selanjutnya tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Coba kamu perhatikan penduduk Indonesia. Mengapa ada banyak keragaman fisik dalam warna kulit, roman muka, dan bentuk rambut? Mengapa ada keberagaman dalam nilai budaya, tradisi, dan bahasa? Dari mana munculnya keragaman tersebut? Salah satu cara untuk mengungkapkan keragaman ini adalah dengan menelusuri asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Paul dan Fritz Saracen mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ras ini pada awalnya mendiami Asia bagian Tenggara yang saat itu masih bersatu sebagai daratan pada zaman es atau periode glasial. Namun setelah periode es berakhir dan es mencair, maka daratan tersebut kemudian terpisah oleh lautan yaitu Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Akibatnya, daratan yang tadinya bersatu kemudian terpisah menjadi daratan utama Asia dan Kepulauan Indonesia. Penduduk asli tinggal di daerah pedalaman, dan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir. Penduduk asli inilah yang disebut sebagai suku bangsa Veda oleh Saracen. Orang Veda kemudian menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kai, Seram, Timor Barat, Flores Barat, dan terus ke timur sampai ke Pulau Melanesia. Beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mama yang tinggal di Sumatera dan Toala di Sulawesi merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Mereka diyakini mempunyai hubungan erat dengan orang Veda. Ras lain yang menghuni Kepulauan Indonesia adalah Proto-Melayu dan Dutro-Melayu. Ciri-ciri fisik mereka adalah rambutnya lurus, kulitnya kuning kecoklat-coklatan, dan matanya sipit. Proto-Melayu dan Dutro-Melayu tiba di Kepulauan Indonesia dalam 2 gelombang kedatangan. Yang pertama, Proto-Melayu atau Melayu tua, mereka dianggap sebagai kelompok Melayu Polinesia yang bermigrasi dari wilayah Cina Selatan. Proto-Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara melalui 2 jalur, yaitu jalur barat dan timur. Jalur barat bermula dari Yunan, Cina bagian selatan, masuk ke Indochina, kemudian masuk ke Siam, Semenanjung Melayu, Sumatera, dan akhirnya menyebar ke pulau-pulau di Indonesia. Jalur timur melewati Kepulauan Ryukyu, Jepang. Dari sana mereka mengarungi lautan menuju Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. Proto-Melayu membawa perkakas dari batu berupa kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi dibawa oleh Proto-Melayu yang bermigrasi melalui jalur barat, sedangkan kapak lonjong dibawa oleh Proto-Melayu yang bermigrasi melalui jalur timur. Suku bangsa Indonesia yang tergolong Proto-Melayu yaitu Mentawai, Dayak, dan Toraja.
Gelombang kedatangan ke Pulau Indonesia berikutnya yaitu Dutro Melayu atau Melayu Muda yang berasal dari Indochina bagian utara. Kedatangan Dutro Melayu mendesak keberadaan Proto Melayu ke arah pedalaman. Mereka memperkenalkan perkakas dan senjata yang terbuat dari besi atau logam. Mereka telah melakukan kegiatan bercocok tanam. Padi yang banyak ditanam di Indonesia saat ini dibawa oleh Dutro Melayu dari wilayah Assam Utara atau Burma Utara. Bangsa Dutro Melayu mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang lebih maju. Karena itu, mereka berkembang menjadi sebagian besar suku-suku yang ada di Indonesia saat ini seperti Melayu, Minang, Jawa, Bugis, dan lain-lain. Dalam perkembangan selanjutnya, Proto Melayu dan Dutro Melayu berbaur sehingga sulit dibedakan. Ras lain yang juga terdapat di Kepulauan Indonesia adalah ras Melanosoid. Mereka tersebar di lautan Pasifik, di pulau-pulau yang terletaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Kedatangan ras Melanosoid diperkirakan pada saat zaman es berakhir. Pada saat itu, Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ras Melanosoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua. Selanjutnya ke benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang terhubungkan dengan Papua. Pada perkembangan selanjutnya, terjadi percampuran antara ras Melanosoid dan ras Melayu yang menghasilkan keturunan Melanosoid Melayu. Saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Demikian pemaparan materi pada kali ini. Semoga pemaparan materi ini membawa manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.